Yang kedua adalah penanganan pengaduan masyarakat. Tadi sudah disampaikan ada program Dumas Presisi, namun juga ada pengaduan masyarakat yang melalui surat yang tentunya ini semua harus kita tindak lanjuti dengan respon yang cepat, ya, respon yang cepat. Kemudian ada sistem komunikasi, bagaimana memanage pengaduan yang baik, diawaki oleh petugas yang profesional, dan kemudian juga tentunya kita harus melakukan updating terhadap kondisi dan situasi di lapangan, sehingga harapan kita pengaduan masyarakat ini betul-betul bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak semuanya pengaduan tersebut benar, tidak semuanya benar. Namun pada saat kita kemudian melakukan langkah-langkah penanganan yang keliru atau ditanggapi secara tidak utuh, ada yang kurang, maka kemudian muncul masalah baru. Yang tadinya pengaduannya itu tidak benar, namun karena pada saat kita menanggapinya tidak pas, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan muncul masalah baru. Jadi hal ini tentunya harus selalu dievaluasi, sehingga harapan masyarakat terkait dengan masalah pengaduannya itu betul-betul bisa terjawab. Tidak harus selalu bahwa harapan tersebut, apa yang diadukan itu kemudian bisa berjalan. Manakala memang di luar ranah yang bisa kita lakukan. Namun pada saat itu berada di ranah yang bisa kita lakukan, maka lakukan pengawalan sehingga masyarakat betul-betul merasakan bahwa proses pengaduannya itu ada harapan bahwa itu terlayani dengan baik. Kenapa ini saya sampaikan? Akhir-akhir ini muncul banyak sekali fenomena yang muncul di media sosial, yang tentunya ini juga menjadi bagian yang harus kita cermati, karena ini bagian dari tugas dari rekan-rekan kemudian untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan terjadi fenomena ini. Jadi beberapa waktu yang lalu muncul tagar percuma lapor polisi, kemudian muncul lagi tagar satu hari satu oknum, kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh Polri dimunculkan, ada kekerasan pada saat penanganan unjuk rasa, termasuk pada saat rekan-rekan bertugas dan menerima laporan yang belum jelas sehingga akhirnya terjadi penembakan, dan ini juga di mata masyarakat kemudian menjadi satu penilaian. Saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan. Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Bahkan yang terakhir muncul fenomena tagar viral for justice. Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral. Karena kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi tentunya kita harus menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita, dan tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun fenomena-fenomena ini tentunya menjadi bagian dari tugas rekan-rekan untuk mengevaluasi di sisi mana yang masih kurang terkait dengan perjalanan organisasi kita, baik
secara manajemen atau secara perilaku individu, sehingga kemudian ini harus kita perbaiki.